Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Apakah sudah siap nih mengikuti pembelajaran pada hari ini? Iya, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita absen dulu lah. Hari ini hadir berapa atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Pak. Berapa orang? 2. Atas nama siapa? Rumi dan Samsul. Ya, baik, Bapak. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, apakah kalian masih ingat materi kita minggu lalu Ingat, Pak, tentang apa? menghindari akhlak tercela. Betul sekali. Habis itu apa aja yang kita bahas minggu lalu tentang akhlak tercela? Yang pertama, Israf, yang kedua, takfir, dan yang terakhir. bakhil. Ya, masih ingat gak nih apa itu Islam? Masih. Apa? Israf itu berlebih-lebihan, Pak. Habis itu tafsir. Benar, Pak. Ya, habis itu yang terakhir bakir apa maksudnya? Pikir. Ya, betul sekali. Dan hari ini kita akan belajar tentang kematian dan kehidupan di alam barzakh. Nah, jadi dengan kita mempelajari ini, kompetensi pembelajaran yang diharapkan dapat, yang pertama itu kita dapat bisa memahami konsep alam barzakh. Yang kedua, kita bisa mengetahui tujuan ibadah, yaitu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian. Dan yang ketiga itu kita bisa mengenal dalil-dalil tentang alam barzakh. Kita masuk materi yang pertama, itu kematian. Seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk di dalamnya adalah manusia. Nah, jadi kita sebagai manusia yang bernyawa, kita pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Nah, jadi kematian ini pun merupakan pintu gerbang kita untuk memasuki alam akhirat. Yang mana kan kita pada saat ini berada hanya di dua alam, yaitu alam dunia. Yang pertama itu ada alam dunia, dan sekarang ini alam dunia, dan yang akan kita hadapi sekarang ini yaitu alam kematian, yaitu alam barzakh. Tidak ada manusia yang dapat lolos dari kematian ini. Namun demikian, hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang tersebut. Jadi kematian ini pasti datang, cuma hanya sedikit dari kita tuh yang mempersiapkan, bujur-bujur mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal yaitu untuk menghadapi yang namanya kematian. Orang yang lalai menyambut datangnya kematian akan mengalami kematiannya dengan sebutan suul khatimah. Nah, jadi kalau orang yang lalai, orang yang acuh, orang yang tidak peduli kayak peduli emang kayak gimana, kayaknya malas-malasan beribadah misalnya, kayak gimana, itu sedih mengalami kematiannya sebutan suul khatimah tadi. Tetapi bagi orang yang senantiasa melakukan mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dengan beramal soleh dan berharap ridha Allah, maka sebutannya itu adalah husnul khatimah. Nah, jadi kebalikannya dari tadi, dia kayak acuh, kayak tidak peduli, ada dirinya kayak mementingkan untuk kehidupan akhirat yang benar-benar kehidupan, yaitu dengan beramal soleh, dia dengan rajin ibadah, misalnya rajin bersedekah, suka menolong, maka sebagiannya adalah husnul khatimah.
Besok tentang kepastian datangnya kematian ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Nah, jadi kita nih tiap-tiap berjiwa yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati, yaitu pasti akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan dan kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada seluruh umat manusia bahwa setiap jiwa akan merasakan mati. Seperti yang hadis sebelum firman Allah sebelumnya tadi kan, itu Allah sudah memberitahukan, ya kan, sudah menginformasikan melalui firman Allah tadi dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 67 bahwa setiap jiwa, bahwa setiap kita manusia itu akan merasakan mati. Hanya Allah yang maha hidup tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat semua akan mati. Kematian merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Nah, ada yang tahu nggak nih? Di sini dikatakan bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, kira apa? Karena kita tuh merasa belum siap terhadap kematian. Ada lagi? Lupa. Ya. Karena kurangnya persiapan dari diri kita. Ya, betul sekali. Yang sudah disebutkan tadi. Karena kita tuh kayak masih belum siap, kayak masih kayak kurang, kayak masih kayak kita tuh ada kita masih kurang, misalkan gitu. Itu kematian merupakan ketetapan Allah yang akan datangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang dapat menolak maupun menahannya. Maka kita harus menyiapkan diri untuk menghadapinya dengan keimanan dan amal soleh. Nah, jadi kita menghadapi kematian ini, kita harus menghadapinya dengan keimanan dan iman kita, dengan rajin ibadah tadi dan amal soleh. Justru kematian pastilah datang kemanapun manusia lari dan dimanapun manusia bersembunyi, itu tidak akan dapat menghindari yang namanya kematian ini. Jadi misalkan nih Siti Triani yang menghindari kematian, istrinya pergi misalnya ke ujung dunia misalkan, itu kayak Aisyah yang tuh kayak bersembunyi ke lubang tikus misalkan, yang dengan saking takutnya kayak kenal dengan kematian, yang hanya menghindari itu pada kawat gitu. Kalau sudah saatnya datang itu, maka kita tidak dapat menghindarinya kayak gitu. B, keadaan orang mati. Nah, jadi proses kematian yang dialami seorang itu berbeda-beda. Jadi ini antara misalnya kayak Rida dengan Aisyah itu proses kematian itu berbeda-beda. Ada yang dicabut dengan keras seperti dicabutnya duri dari kapas, dan ada juga yang dicabut dengan lemah lembut seperti orang tidur. Misalkan kayak Aisyah dicabutnya dengan lemah lembut seperti orang tidur. Itu perumpamaan bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan Fatimah. Misalnya lain halnya, misalnya kayak dicabut dengan keras seperti dicabutnya duri kapas. Itu kayak perumpamaan bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 1-2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nashqa. Yang artinya, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, yang pertama itu husnul khatimah. Istilah ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Jadi husnul khatimah itu ungkapan bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Itu diantara tanda-tanda husnul khatimah itu yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid di jalan ajal. Kalian tahu loh apa itu kalimat tauhid? Ya, betul sekali. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua itu meninggal di jalan Allah atau meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit. Yang ketiga, meninggal pada hari Jumat. Keempat, bagi wanita meninggal saat melahirkan ataupun meninggal pada saat hamil. Misalkan pada wanita yang itu melahirkan, itu dalam proses lahirannya itu meninggal pada saat itu termasuk ke dalam tanda-tanda husnul khatimah. Itu selanjutnya meninggal karena ridas atau menjaga wilayah perbatasan. Selanjutnya meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Dan kita ini meninggal dalam keadaan sambil beribadah, kayak ada apa kayak video-video di medsos kayak meninggal dalam keadaan sujud. Itu meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau penjagalan. Nah, itu upaya mendapatkan husnul khatimah atau cara kita nih atau ikhtiar kita untuk mendapatkan husnul khatimah ini. Itu yang pertama, kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Tahu ya, kalau perbuatan syirik itu apa? Ya, terus kali bersekutu Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jadi kita tuh ikhtiar kita bisa dengan kita berdoa. Misalkan kita berbanyak doa, ya Allah, semoga hamba meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Adapun juga doa yang di sujud terakhir, ada yang tahu nggak ini? Dan doanya apa? Ya apa? Memperbaiki diri secara lahir maupun batin. Jika itu selalu memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, misalnya dari kita seperti dari ini hari sebelumnya. Itu yang kedua, sul khatimah. Sul khatimah adalah bentuk kehidupan dunia yang buruk. Seperti seorang meninggal dunia dalam keadaan lupa kepada Allah ataupun orang yang meninggal dalam keadaan melakukan maksiat. Nah, jadi sul khatimah ini kebalikan dari sul khatimah tadi, yang mana sul khatimah tadi bentuk keadaan pengucapan meninggal dunia keadaan baik, dan sul khatimah itu bentuk kehidupan dunia yang buruk. Nah, jadi di antara tanda-tanda sul khatimah yang pertama, sulit dibimbing mengucapkan zikir la ilaha illallah menjelang ajal ketika menghadapi sakaratul maut. Yang ketiga, sering melalaikan sholat. Yang keempat, suka mengkonsumsi kamar. Kalau kamar itu apa? Ya, betul sekali. Itu durhaka kepada orang tua. Nanti kita jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua, ya kan? Apalagi terutama seorang ibu. Itu suka berbuat zalim terhadap orang lain. Itu melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertobat kepada Allah. Itu selanjutnya sebab-sebab sul khatimah. Yang pertama itu rusaknya akidah atau keyakinan kita. Yang kedua, menunda-nunda taubat, yaitu pertimbangan menunda-nunda taubat. Dan ketiga, adanya ketergantungan pada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang. Itu menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. Itu kan gandrung kepada kemaksiatan dan berdiri segala macam caranya, seperti dalam kehidupan kita bunuh diri yang kepada sudah berprestasi dengan kehidupannya kayak cuma ini itu mengambil jalan pintas yaitu bunuh diri. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin kita jawab? Ya, baik. Lanjut. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini, sesuatu tidak bisa kita lihat namun paling dekat dengan diri kita itu adalah kematian. Dan itu yang kita tunggu dalam hidup. Tidak ada tempat yang ada di dunia ini mampu menyelamatkan seorang manusia dari kematian, dan tidak ada obat yang mampu mencegah manusia dari kematian. Nah, di sini ada latihan buat kalian, ada 5 soal. Dan
dijawab pada lembar jawaban. Dan untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Dan kalian juga baca dan pelajari tentang syariat, tarikat, dan hakikat, dan ma'rifat untuk minggu depan. Sekian dari saya. Mari kita membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.